Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tanaman-tanaman pembawa hoki ataupun tanaman-tanaman pembawa keberuntungan, serta tanaman yang bisa mendatangkan rezeki bila tanaman ini kita tanam di depan rumah kita. Jadi menurut primbon Jawa kuno itu ada tanaman-tanaman yang membawa keberuntungan ketika kita tanam di depan rumah kita. Nah, tanaman apa saja itu? Menurut primbon Jawa kuno ini di sini disebutkan yang pertama adalah tanaman pule. Kenapa tanaman pule kok juga disebutkan di sini dan bisa membawa keberuntungan atau hoki untuk kita? Jadi prinsipnya begini. Jadi kita jangan salah sangka dulu bahwa dengan menanam tanaman ini itu kita menjadi syirik atau musyrik. Nah, orang Jawa dalam mendidik atau memberi pelajaran kepada orang lain itu seringkali saya katakan bahwa banyak menggunakan bahasa-bahasa simbol atau bahasa sanepo. Jadi di sini orang Jawa itu tidak langsung memberikan secara transparan atau secara gamblang. Nah, contohnya juga semacam ini, tanaman yang membawa hoki atau tanaman yang membawa keberuntungan buat kita. Yang pertama adalah tanaman pule. Jadi bagi orang Jawa, pule itu bisa diartikan mulehno. Jadi di samping memang secara ilmiah tanaman ini banyak menyerap karbon atau jadi bisa membersihkan udara, tanaman pule ini juga ketika tanaman itu tadi disisa kulitnya itu akan pulih kembali. Kemudian daunnya juga sangat bermanfaat. Kemudian juga kulitnya juga bisa dijadikan obat. Nah, jadi pule di sini yang diartikan mulehno. Jadi mengembalikan rezeki atau mengembalikan ketika kita sedang bangkrut untuk menuju kejayaan kembali. Nah, jadi ini adalah salah satu tanaman yang menurut masyarakat Jawa ini adalah tanaman yang membawa keberuntungan. Dan yang nomor dua, yang selanjutnya adalah kayu telogosari. Jadi kayu telogosari. Jadi secara ilmiah memang kayu ini juga bermanfaat dan jelas membawa keberuntungan dan membawa hoki serta membawa rezeki yang banyak buat kita. Ini juga ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita pelajari dari kayu telogosari ini. Jadi sari di sini adalah inti daripada telogo. Jadi telogo artinya adalah telaga, atau bisa diartikan bahwa inti daripada telaga hati kita. Jadi ketika telaga hati kita jernih seperti telogosari itu tadi, maka itulah rezeki akan mengalir dengan deras ke kita. Nah, ini disimbolkan dengan kayu telogosari. Jadi bagi masyarakat Jawa, menanam kayu telogosari juga akan membawa banyak keberuntungan, akan membawa banyak rezeki, serta akan membawa banyak hoki. Ini menurut primbon Jawa kuno. Kemudian yang ketiga adalah kayu jenar. Jadi kayu jenar atau kayu kemuning. Ini biasanya
Nah, tumbuhan ini akan berbunga dan sedap sekali baunya, itu harum sekali ketika malam. Di samping itu jenar sendiri mempunyai arti putih. Nah, di sini juga bisa digambarkan bahwa masyarakat Jawa ketika pingin hoki, ketika kepingin rezekinya banyak, ketika kepingin beruntung, maka harus menanam kayu jenar. Jadi artinya setiap malam kita harus selalu wangi dengan jenar atau dengan hati yang putih bersih, dengan banyak bertobat atau banyak nyuwun pangapura kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ini disimbolkan dengan menanam kayu jenar di depan rumah. Jadi supaya kita selalu ingat bahwa kita harus selalu minta ampun kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian yang selanjutnya, tanaman pembawa hoki atau tanaman pembawa keberuntungan menurut primbon Jawa kuno adalah pring gading. Ini yang nomor 4 ya, pring gading. Jadi gading itu adalah sesuatu yang harganya mahal. Kemudian pring, jadi simbol bambu. Bambu itu biasanya adalah hidupnya berkelompok. Jadi di sini disebutkan bahwa ketika kita pengen mendapatkan rezeki yang banyak, ketika kita pengen mendapatkan keberuntungan, maka kita harus banyak bersosialisasi atau banyak anjang sana dengan tonggo teparo atau dengan masyarakat yang lain, dengan manusia yang lain, bersilaturahmi dengan makhluk Tuhan yang lain. Itu yang disimbolkan dengan pring gading. Jadi supaya hidup kita menjadi semakin bermakna, semakin mahal, maka kita harus menanam pring gading. Di pring gading itu tadi simbol bahwa kita harus sering banyak bersilaturahmi atau anjang sana utawa dolan-dolan nang tonggo teparo. Nah, itu. Dan yang selanjutnya, menurut primbon Jawa kuno ini, tanaman yang pembawa hoki adalah kembang Sri Rejeki. Ini juga sebenarnya bahasa simbol, meskipun secara nyata kalau kita tanam memang membawa keberuntungan dan memang energinya luar biasa, energi positifnya bunga ini luar biasa. Jadi Sri Rejeki. Sri adalah ratu. Rezeki sudah jelas bahwa rezeki adalah keberuntungan, keberkahan. Jadi ketika kita menanam kembang Sri Rejeki, harapan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa bahwa rezeki kita akan melimpah seperti layaknya seorang ratu atau seorang raja. Nah, ini yang disimbolkan dengan kembang Sri Rejeki. Dan ini juga tanaman yang di dalam primbon Jawa kuno adalah tanaman pembawa hoki. Yang selanjutnya, yang nomor 6 adalah tanaman yang membawa hoki juga, yaitu kembang Wijaya Kusumo. Nah, ini juga sebenarnya mengandung filosofis atau mengandung bahasa simbol utawa sanepa. Di samping memang kembang Wijaya Kusumo itu memang mempunyai energi positif yang luar biasa dan juga bisa untuk menolak energi negatif. Nah, di sini disimbolkan kembang Wijaya Kusumo. Jadi Kusumo itu artinya bunga, Wijaya artinya adalah kemenangan. Jadi sebuah bunga yang bisa memberikan kita kemenangan, membuat kita menjadi kejayaan. Jadi membuat kita jaya. Jadi artinya ketika kita kepingin
mendapatkan keberuntungan, ketika kita kepingin hoki, ketika kita kepingin mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Tuhan yang Maha Kuasa, maka kita harus seperti bunga yang harum, yang baunya harum atau wangi. Akhirnya ketika harum, bau kita harum, nama kita harum, maka kita akan mendapatkan kejayaan. Itulah yang disimbolkan dengan menanam kembang Wijaya Kusumo. Dan yang selanjutnya, yang terakhir yang disebutkan di Primbon Jawa kuno ini, bahwa tanaman yang membawa keberuntungan ataupun tanaman yang membawa hoki adalah kembang teratai. Jadi bunga teratai itu tidak hidup di tanah, tapi medianya adalah air. Ini memang kalau berbunga ini sangat indah. Warna juga macam-macam, ini ada yang putih, ada yang kuning, ada yang ungu, ada yang merah. Dan menurut Primbon Jawa kuno, tumbuhan teratai ini juga membawa hoki bagi yang menanamnya. Nah, kenapa? Karena kembang teratai ini adalah mempunyai lambang ketentraman. Ketika kita memandang bunga itu, pikiran kita senang, hati kita senang, hati kita tentram. Kemudian juga kita akan menjadi harmonis di dalam keluarga itu. Kemudian kita merasa bahagia dengan bunga teratai itu. Dan di dalam lingkup rumah tangganya akan adem ayem. Karena simbol daripada kita menanam kembang teratai itu tadi. Ketika rumah tangga kita adem ayem, tentrem, harmonis, bahagia, maka tidak heran kalau rezeki atau keberuntungan akan mengalir ke rumah kita. Jadi itu tadi ada 7 tanaman pembawa hoki atau keberuntungan menurut Primbon Jawa kuno. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita tetap harus yakin bahwa rezeki, jodoh, dan mati itu adalah kehendak mutlak daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi terima kasih. Dan jangan lupa bagi sedulur-sedulur yang sudah menonton video ini, tinggalkan pesan panjenengan di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.